Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatannya pada hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi. Bapak Ibu, kali ini kita mendapat informasi mengenai 3 skema komitmen pemerintah dalam penyelesaian honorer dan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke informasi, Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi. Jadi dalam Instagram beliau, Profesor Ibu Nunuk Suryani mengatakan bahwasanya petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K untuk jalur fungsional guru telah terbit dan akan disosialisasikan kepada BKP SDM dan Disdikbud pada hari ini, Bapak Ibu. Keputusan Menteri bernomor 349/P/2022 berisikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang huruf A bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 3 huruf A dan pasal 32 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Huruf B, bahwa petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B/1793/M.SM.01.00/2022. Huruf C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2022. Dan mudah-mudahan semakin kedepannya semakin nyata Bapak Ibu dan segera dibuka untuk seleksi P3K-nya agar semua honorer ataupun semua yang sudah lulus PG dan semua Bapak Ibu guru honorer menjadi P3K pada tahun 2022 ini. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, 3 skema penyelesaian tenaga honorer, semoga pemerintah tidak pilih poin 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, beliau Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penuntasan masalah tenaga honorer menjadi salah satu prioritas utamanya. Itu sebabnya dia merangkul bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau disingkat dengan APKASI untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN. Saya berpendapat banyak WhatsApp dari para bupati minta dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah honorer. Kata Menpan RB beliau Bapak Azwar Anas dalam rapat koordinasi APKASI dan Kemenpan RB di Jakarta Rabu 21 September 2022. Dia menyebutkan ada 3 skema penyelesaian tenaga honorer yang sedang digodok
pemerintah, yaitu yang pertama Bapak Ibu, diangkat seluruhnya menjadi ASN. Skema ini menurut Menteri beliau Bapak Azwar Anas tidak menjamin masalah tuntas semua, sebab pada tahun 2005 pemerintah pernah menegaskan tidak ada honorer lagi karena sudah mengangkat hampir 1 juta honorer menjadi PNS tanpa tes. Di kemudian kalau tahun ini diangkat semua, apakah dijamin tidak ada honorer lagi? Terbukti dengan jumlah honorer saat ini dari 410.000 di 2014 membludak menjadi 1,1 juta di 2022, ungkap beliau Bapak Azwar Anas. Skema yang kedua, Bapak Ibu, diberhentikan seluruhnya. Alternatif ini, kata beliau, akan menimbulkan polemik karena saat ini saja banyak bupati yang didemo honorer. Ex-Bupati Banyuwangi ini menceritakan bagaimana saat menghadapi honorer, semasa jadi bupati, saya pasti update status di Instagram kalau ke Jakarta ini agar para honorer tahu kalau saya berusaha memperjuangkan mereka terangnya. Skema yang ketiga yaitu diangkat sesuai dengan prioritas. Skema ini menurut beliau Azwar Anas sementara dijalankan pemerintah tahun ini tidak merekrut CPNS, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diharapkan banyak honorer yang bisa lulus menjadi P3K. Pemerintah juga memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk P3K pada tahun 2022, sementara formasi lainnya diselesaikan secara bertahap. Untuk menentukan skema mana yang diambil, Menteri Bapak Anas menegaskan harus dibereskan dulu data honorernya. Jika datanya amburadul, maka masalah honorer tidak akan selesai-selesai. Beliau meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM kepada BKN. SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tidak berubah. Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN. Oleh karenanya, Menteri Bapak Anas mendorong agar pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan dalam proses pendataan. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pengenalan dasar yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak menyampingkan jabatan lainnya, pungkas beliau Bapak Azwar Anas. Inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai 3 skema komitmen pemerintah dalam menyelesaikan honorer dan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan P3K pada tahun 2022 ini, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.